Dari kilatan cahaya matahari yang memantulkan air laut, hingga gemuruh ombak yang terus-menerus. Kita akan memecahkan misteri di balik terbentuknya daratan dan lautan yang mengagumkan ini. Serta bagaimana proses geologi yang luar biasa telah membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Terdapat berbagai macam teori-teori tentang asal-usul pembentukan benua dan samudra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, benua merupakan tanah atau daratan yang sangat luas, bahkan bagian tengahnya tidak mendapatkan pengaruh langsung dari air laut. Hingga saat ini terdapat 7 benua di dunia yang meliputi benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropa, benua Australia, dan benua Antartika. Lantas, apa yang dimaksud dengan samudra? Samudra adalah hamparan air asin yang sangat luas, yang mengelilingi benua. Dari seluruh permukaan bumi, terdapat sekitar 70% di antaranya tertutup samudra. Saat ini samudra di dunia ada 5 yang meliputi Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Asal-usul terbentuknya benua dan samudra telah melalui proses panjang hingga jutaan tahun sebelum menjadi seperti sekarang. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan proses terbentuknya benua dan samudra. Salah satunya dari ilmuwan Jerman, yakni Alfred Wegener. Alfred Wegener adalah seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman. Dia mengembangkan teori pergeseran benua dan merumuskan gagasan tentang Pangea. Alfred Wegener menyatakan bahwa benua di masa silam hanya satu bernama Pangea, yang kemudian terbelah menjadi 7 benua seperti sekarang. Teori dua benua. Teori dua benua dikemukakan Edward Suess pada tahun 1884. Ia bertanggung jawab atas hipotesis 2 bekas unsur geografi besar, superbenua Gondwana dan Samudra Tethys. Melalui teori ini, Edward Suess menyatakan bahwa bumi pada mulanya terbentuk dari 2 benua besar, yakni Laurasia di sekitar kutub utara, dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh perairan bernama Laut Tethys. Seiring masa, benua Laurasia dan Gondwana bergerak perlahan ke arah ekuator dan terpecah menjadi benua-benua kecil. Benua Laurasia menjadi benua Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Greenland. Sementara itu, benua Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, Australia, Afrika, Antartika. Alfred Wegener menjelaskan, ketika kulit bumi mendingin, terbentuklah satu kontinen ringan yang terapung di atas batuan yang lebih berat. Kontinen tersebut kemudian terbagi menjadi 2 dan bergerak berlawanan arah, ke utara dan selatan. Kontinen utara dan selatan dipisahkan samudra yang disebut Laut Tethys, sama seperti penyebutan dari Edward Suess di teori 2 benua. Karena terapung, kedua benua itu lantas pecah ketika bergeser akibat gerakan air laut. Di waktu yang sama, benua yang terpecah membuat Samudra Tethys menyempit sehingga membentuk laut baru. Teori kontraksi. Teori ini menyatakan bahwa bumi awalnya adalah bola cair. Dalam prosesnya, suhu bumi berubah dari sangat panas menjadi dingin, yang kemudian membuat permukaannya retak dan terlipat dengan sendirinya. Saat mendingin, logam berat seperti besi tenggelam dan membentuk inti bumi. Sedangkan logam yang lebih ringan seperti aluminium bertahan di kerak bumi. Pendinginan juga menyebabkan kontraksi dan tekanan sehingga menyebabkan beberapa bagian kerak bumi melengkung ke atas, membentuk pegunungan. Bagian lain dari kerak melengkung ke bawah, menciptakan cekungan samudra. Namun, teori ini sudah dianggap usang. Misalnya, beberapa kenampakan bumi berskala besar adalah hasil perluasan, bukan pemendekan atau penyusutan. Selain itu, setelah peluruhan radioaktif ditemukan, disadari bahwa itu akan melepaskan panas di dalam planet. Ini merusak efek pendinginan yang menjadi dasar teori ini. Teori gravitasi. Teori gravitasi diambil dari pendapat beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa cekungan samudra terbentuk karena bintang besar lewat dekat bumi. Selama peristiwa tersebut, gravitasi menyebabkan tarik-menarik antara bintang besar dan bumi. Namun, karena bumi sewaktu itu masih panas dan lunak, sebagian kulit bumi tertarik membentuk cekungan samudra. Teori meteoritik. Teori meteoritik menyatakan bahwa cekungan samudera terjadi karena jatuhnya meteor. Benturan yang tinggi membuat pinggiran meteorit tertinggal dan membentuk pegunungan-pegunungan di pantai. Di sisi lain, di dekat pegunungan pantai terdapat samudra yang dalam, bekas jatuhnya pusat meteorit. Dan itulah pembahasan-pembahasan mengenai pembentukan benua dan samudra yang saya rangkum.